Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan latar belakang dan tujuan arsitektur Islam. Apa yang menyebabkan sebagian ahli di bidang arsitektur yang beridentitas sebagai seorang muslim pada hari ini, pada zaman kini, membicarakan, mengkaji, menyampaikan, dan berupaya merealisasikan arsitektur Islam. Tujuan apa yang hendak dicapai? Apa saja yang melatar belakanginya? Kalau kita dapat lihat pada gambar di slide yang saya tampilkan, umat Islam kini di pusat kotanya, di Mekkah, yang dijuluki dengan Ummul Qura, telah memiliki bangunan yang tinggi. Salah satunya ialah Al-Burj Tower, bangunan tinggi dengan lantai terluas di dunia. Kalaulah kita menengok ke Dubai, Dubai ialah salah satu kota di dunia Islam yang dinilai merupakan kota termaju di dunia dengan arsitektur tertinggi di dunia, dengan bangunan yang menerapkan teknologi paling canggih pada zaman sekarang. Tidakkah itu semua cukup bagi umat Islam? Mengapa arsitektur Islam tetap dibicarakan? Padahal umat Islam di dua kotanya, yakni Mekkah dan Dubai, telah memiliki arsitektur dengan kualitas yang sangat tinggi. Apakah yang telah kita bicarakan, yakni perwujudan arsitektur bangunan tinggi di Mekkah dan di Dubai, merupakan bagian dari arsitektur Islam? Ataukah itu justru yang menjadi latar belakang sekalangan ahli di bidang arsitektur yang beridentitas sebagai umat Islam menyampaikan arsitektur Islam karena adanya ketidakselarasan antara gagasan arsitektur yang mewujud di dunia Islam dengan asas-asas ajaran Islam? Untuk itulah kita membicarakan materi kali ini. Untuk membicarakan latar belakang dan tujuan arsitektur Islam, tidak bisa tidak kita harus membicarakan sebuah zaman yang disebut dengan zaman modern. Dikarenakan kajian, pewacanaan, dan upaya merealisasikan arsitektur Islam ialah dalam rangka untuk menanggapi atau menyelesaikan berbagai permasalahan yang disebabkan oleh zaman modern. Zaman modern, paling tidak pembahasan ini harus kita mulai sejak abad ke-18 Masehi, ketika terjadinya revolusi industri. Tidak akan dikenal zaman modern tanpa terjadinya revolusi industri. Revolusi industri yang bermula di Eropa Barat dan kemudian menyebar ke seluruh penjuru dunia melahirkan atau mendorong terjadinya revolusi arsitektur yang kita sebut dengan arsitektur modern. Sebelum itu, kita akan membicarakan terlebih dahulu latar belakang atau sebab-sebab terjadinya revolusi industri, yakni merupakan akumulasi dari terjadinya 3 revolusi pada masa sebelumnya, yakni revolusi ilmu pengetahuan teknologi, revolusi keagamaan, dan revolusi sosial politik. Kita mulai dari revolusi ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak bisa dipisahkan dari revolusi keagamaan yang berlangsung sejak masa Renaissance dalam peradaban Barat. Revolusi ilmu pengetahuan dan teknologi yang kemudian mendorong terjadinya revolusi keagamaan diawali dari pertentangan yang terjadi antara
kalangan cerdik pandai yang lahir dan berkegiatan ilmiah di luar institusi gereja, melawan gereja sebagai institusi keagamaan. Kita dapat menyebut beberapa nama yang mewakili kalangan cerdik pandai tersebut yang disebut dengan kalangan literati. Di antaranya ialah Galileo Galilei, Bruno, dan Kopernikus. Kalangan literati dengan semangat ilmiahnya melakukan perumusan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode observasi. Hasil yang didapatkan dari kegiatan ilmiahnya bertentangan dengan kebenaran dan doktrin yang diyakini oleh institusi gereja sebagai institusi keagamaan. Kegiatan keilmuan yang dilakukan oleh kalangan literati yang menghasilkan temuan-temuan yang berbeda dengan doktrin keagamaan yang diyakini benar oleh gereja sebagai institusi keagamaan menyebabkan terjadinya konflik di antara dua kalangan tersebut. Gereja sebagai institusi keagamaan dengan otoritasnya kemudian melakukan penyiksaan dan penahanan terhadap kalangan literati yang dianggap telah membangkang dan melampaui otoritas yang dimiliki oleh gereja. Singkat cerita, sejarah telah menggambarkan bagaimana kalangan literati memenangkan konflik. Institusi gereja sebagai institusi keagamaan yang memiliki otoritas ilmu pengetahuan dan teknologi diambil alih oleh kalangan literati. Konflik yang dimenangkan oleh kalangan literati menjadikan otoritas ilmu pengetahuan dan teknologi pada masa setelahnya dimiliki oleh kalangan literati. Disinilah bermula pada peradaban barat terjadinya pemisahan antara agama dan ilmu pengetahuan teknologi. Agama merupakan otoritas dari institusi keagamaan dalam dunia barat ialah gereja, sementara ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan otoritas dari kalangan literati, yakni kalangan ilmuwan dan cerdik pandai yang tidak atau bukan merupakan bagian dari gereja sebagai institusi keagamaan. Pemisahan antara agama dan ilmu pengetahuan teknologi melahirkan sebuah faham yang disebut dengan deisme yang lazim pada masa itu dianut oleh kalangan ilmuwan maupun kalangan cerdik pandai di negeri barat. Deisme merupakan sebuah keyakinan bahwasanya dunia diciptakan oleh Tuhan, tetapi setelah itu Tuhan tidak lagi turut campur dalam aktivitas atau kehidupan di dunia. Tuhan telah menciptakan dunia dengan sempurna, yakni berikut dengan hukum alamnya. Setelah itu, Tuhan beristirahat dan membiarkan dunia bekerja dengan hukum alam yang diciptakan oleh Tuhan. Disinilah sekularisme berawal, di mana Tuhan sebagai yang sakral dipisahkan dari dunia sebagai wilayah yang profan. Akumulasi dari kegiatan ilmiah yang dilakukan oleh kalangan literati pada zaman modern dalam peradaban barat yang menganut faham deisme dalam sebuah lingkungan sekularisme melahirkan sebuah paradigma ilmu pengetahuan teknologi yang disebut dengan positivisme. Positivisme sebagai paradigma ilmu pengetahuan teknologi yang mendominasi pengkajian dan perumusan ilmu pengetahuan teknologi modern diperkenalkan oleh Auguste Comte, seorang filosof sekaligus sosiolog dari Prancis pada abad ke-19 Masehi. Paradigma ini, yakni positivisme, memiliki obsesi terhadap objektivitas atau yang disebut dengan faham objektivisme, bahwa dimungkinkan dicapainya ilmu pengetahuan teknologi yang sepenuhnya objektif tanpa termuat di dalamnya bias subjektif.
termasuk diantaranya ialah bias keagamaan. Auguste Comte merumuskan paradigma positivisme ini dalam rangka untuk mewujudkan masyarakat positif, yakni masyarakat yang meyakini bahwasanya ilmu pengetahuan teknologi modern merupakan satu-satunya kebenaran yang sah yang dapat menjelaskan realitas kehidupan manusia dan merupakan satu-satunya solusi terhadap segala permasalahan yang dialami manusia. Dengan demikian, positivisme yang berwatak memisahkan antara ilmu pengetahuan teknologi dengan wilayah agama menyebabkan pengkajian ilmu pengetahuan teknologi pada zaman modern peradaban barat berujung pada faham ateisme, yakni disingkirkannya otoritas Tuhan dalam kehidupan dunia dan tidak diakuinya Tuhan sebagai sebuah zat yang ada dan menciptakan dunia, yang menyebabkan ilmu pengetahuan teknologi berparadigma positivisme ialah ilmu pengetahuan teknologi nilai spiritualitas tanpa panduan agama. Demikianlah revolusi ilmu pengetahuan teknologi yang tidak dapat dilepaskan dari revolusi keagamaan sebagai latar belakang terjadinya revolusi industri di dunia barat. Dari dua revolusi tersebut kita mengetahui lahirnya sebuah kalangan baru, yakni kalangan literati yang memiliki otoritas di bidang ilmu pengetahuan teknologi dan terpisah dari kalangan atau institusi keagamaan. Revolusi ketiga yang terjadi mendahului revolusi industri ialah revolusi di bidang sosial dan politik. Pada zaman pertengahan peradaban barat, kita mengenal terdapatnya dua institusi yang memiliki otoritas di wilayah yang berbeda. Yang pertama ialah institusi keagamaan, yakni gereja, dengan otoritas di bidang ilmu pengetahuan teknologi yang telah kita bahas sebelumnya terlibat konflik dengan kalangan literati. Dan yang kedua ialah institusi kerajaan yang memiliki otoritas di bidang politik dan ekonomi. Sejak Renaissance, institusi kerajaan menghadapi sekalangan pedagang besar yang menguasai modal yang besar yang memampukannya melakukan perdagangan lintas benua yang kita sebut dengan kalangan borjuis. Kalangan borjuis menghendaki merebut otoritas politik dan ekonomi dari institusi gereja untuk mencapai tujuan-tujuan ekonominya, menguasai pasar. Pada akhirnya, singkat cerita, institusi gereja dapat dikalahkan oleh kalangan borjuis dan institusi keagamaan dapat dikalahkan oleh kalangan literati. Runtuhnya dua institusi ini menyebabkan runtuhnya sistem feodalisme dalam kehidupan masyarakat peradaban barat. Runtuhnya feodalisme menjadi latar belakang munculnya sebuah model baru dalam kehidupan bernegara dan berpolitik dalam peradaban barat modern, yakni model negara bangsa yang demokratik yang berasaskan faham humanisme. Terjadinya tiga revolusi ini memunculkan dua kalangan yang mendalangi terjadinya revolusi industri sebagai pintu masuk peradaban barat memasuki zaman baru, yakni zaman modern. Dua kalangan yang saya maksud ialah kalangan borjuis yang memiliki otoritas di bidang politik dan ekonomi, serta kalangan literati yang memiliki otoritas di bidang ilmu pengetahuan teknologi. Berkolaborasinya dua kalangan ini
Tentu saja, kalangan borjuis menempati kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan kalangan literati. Berkolaborasi dan bersinerginya dua kalangan ini memunculkan revolusi industri dalam peradaban barat, yakni berubahnya secara fundamental model produksi masyarakat barat dari pertanian agraris menjadi produksi pabrik yang bersifat mekanik. Kalangan borjuis memiliki kepentingan terhadap revolusi industri untuk melakukan akumulasi modal dalam jumlah yang semakin banyak dan dalam waktu yang semakin cepat, yakni dengan cara meningkatkan produktivitas. Disinilah kalangan borjuis membutuhkan kalangan literati untuk melakukan riset-riset yang memungkinkan dibangunnya pabrik dan ditemukannya mesin pabrik. Di sisi yang lain, guna menekan modal dan meningkatkan keuntungan, kalangan borjuis melakukan kolonialisasi yang tidak dapat dilepaskan dari peran kalangan literati. Kolonialisasi dimungkinkan karena ditemukannya kompas, karena ditemukannya peta, karena ditemukannya kapal yang lebih baik, sehingga kalangan borjuis dengan pasukannya dapat mengarungi samudra dan mencari daerah jajahan. Tentu kita masih ingat, Hindia Timur yang kini bernama Indonesia pernah dijajah oleh VOC yang merupakan sekelompok kalangan borjuis. Tujuan dari kalangan borjuis mencari daerah jajahan atau melakukan kolonialisasi ialah untuk menemukan sumber bahan mentah dengan harga yang murah, mencari pekerja pabrik atau buruh dengan harga yang murah, serta membuka pasar bagi produksi yang dihasilkannya. Sementara dari sisi kalangan literati atau ilmuwan dan cerdik pandai, mereka membutuhkan kalangan borjuis untuk membiayai riset-riset yang dilakukannya. Disinilah kalangan borjuis dan kalangan literati terlibat sinergi, keduanya saling membutuhkan, yang pada puncaknya menghasilkan atau menghadirkan atau mewujudkan revolusi industri di dunia barat yang dimulai dari Eropa Barat. Munculnya revolusi industri yang berarti perubahan fundamental dalam kehidupan manusia barat, masyarakat barat pada masa itu, bukan saja model produksi berubah dari pertanian menjadi pabrik, tapi perubahan tersebut juga beriringan dengan perubahan gagasan. Muncullah pandangan baru untuk menilai maju mundurnya suatu peradaban atau maju mundurnya suatu negara bangsa yang tidak lagi diukur dengan luasnya daerah jajahan sebagaimana pada zaman pertengahan, bahwa seorang raja menduduki peringkat yang tinggi kalaulah mampu menguasai wilayah jajahan yang sangat luas. Di masa baru ini, di zaman modern, dengan revolusi industrinya, tolak ukur kemajuan suatu peradaban atau suatu negara bangsa diukur berdasarkan tingkat ekonominya melalui penerapan teknologinya. Sehingga mau tidak mau, negara bangsa untuk dapat dinyatakan sebagai negara maju, maka harus mencapai tingkat ekonomi tertentu, yang itu hanya dapat dilakukan dengan menguasai atau dengan menerapkan ilmu pengetahuan teknologi modern. Dengan kata lain, agar suatu negara bangsa dapat menjadi negara maju,
Satu-satunya jalan ialah melalui periodisasi atau melalui fase industrialisasi dengan cara menerapkan ilmu pengetahuan teknologi modern. Dikarenakan sejarahnya inilah dan secara konseptual, maka zaman modern dalam peradaban barat yang diawali dengan revolusi industri merupakan peradaban ekonomi yang menjadikan ekonomi sebagai tolak ukur kemajuan suatu peradaban atau suatu negara bangsa. Revolusi industri yang mendominasi kehidupan masyarakat barat mendorong terjadinya revolusi di bidang arsitektur yang melahirkan arsitektur modern. Dalam zaman modern, arsitektur tidak lagi mencitrakan kekuasaan seorang raja atau mencitrakan kekudusan institusi keagamaan. Pada zaman modern, arsitektur modern mencitrakan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi. Sebagai anak yang lahir dari rahim revolusi industri, arsitektur modern yang mencitrakan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi memiliki 4 ciri khas. Pertama ialah arsitektur merupakan artefak teknologis. Sebagai artefak teknologis, maka kualitas arsitektur ditentukan oleh kualitas teknologi yang diterapkan. Semakin tinggi kualitas teknologi yang digunakan, baik dalam perencanaan, perancangan, pembangunan, hingga operasional suatu arsitektur, maka arsitektur tersebut memiliki kualitas yang semakin baik. Ciri khas kedua ialah arsitektur modern bersifat universal, dikarenakan lahir dalam rahim ilmu pengetahuan teknologi yang berparadigma positivisme. Arsitektur modern ialah arsitektur yang objektif tanpa bias-bias subjektivitas, termasuk di dalamnya arsitektur modern tidak berkaitan dengan nilai-nilai atau pandangan keagamaan tertentu. Dengan demikian, arsitektur modern ialah arsitektur yang universal untuk seluruh umat manusia tanpa sekat agama, ras, dan etnik. Ciri khas ketiga, dikarenakan arsitektur merupakan artefak teknologi yang dirancang dengan menggunakan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi modern yang berparadigma positivisme, maka arsitektur modern bersifat rasional. Dalam artian, arsitektur modern dalam tahap perancangan hingga pembuatannya memiliki kepastian-kepastian dalam hal kuantifikasinya. Arsitektur modern yang dirancang dan dibangun secara pabrikasi di dalam pabrik mengharuskannya secara kuantitatif memiliki kepastian. Konsekuensi dari rasionalisasi arsitektur yang juga berarti kuantifikasi arsitektur ialah arsitektur dipandang atau kualitas kedudukan arsitektur ditentukan berdasarkan nilai ekonomi yang dikandungnya. Disinilah arsitektur sebagai artefak teknologis memiliki atau berasaskan nilai efisiensi. Demikianlah 4 ciri khas ilmu pengetahuan teknologi di bidang arsitektur, yakni arsitektur merupakan artefak teknologis yang bersifat universal, yang berasaskan pada rasionalitas dan mengandung di dalamnya nilai-nilai ekonomis, yakni efisiensi. Dapat kita simpulkan, arsitektur modern yang lahir dari rahim revolusi industri ialah arsitektur
yang memiliki watak nirspiritualitas, dikarenakan dalam perencanaan, perancangan, pembangunan, hingga pemakaiannya tidak berpandukan pada nilai-nilai keagamaan dan tidak menempatkan agama sebagai sebuah sumber kebenaran dalam ilmu pengetahuan teknologi di bidang arsitektur. Dalam kalimat yang gamblang dan vulgar, dapat kita tutup bahasan ini bahwasanya arsitektur modern ialah arsitektur yang ateistik. Sebelum kita membicarakan dampak buruk arsitektur modern terhadap kehidupan manusia, sekilas kita akan melihat kemajuan yang dilahirkan revolusi industri yang menjadikan peradaban barat memasuki zaman modern. Pada gambar yang saya tampilkan di dalam slide ini, dapat dilihat sekerumunan manusia yang bekerja di pabrik untuk menghasilkan barang. Bekerjanya manusia di pabrik untuk menghasilkan barang dengan menggunakan alat-alat mesin melahirkan krisis kemanusiaan yang disebut dengan mekanisasi, di mana kerja tubuh manusia menghasilkan barang harus mengikuti ritme atau kerja mesin. Manusia ketika bekerja berfokus pada gerak tubuhnya untuk mengikuti atau agar seirama dengan gerak mesin dalam menghasilkan barang. Fenomena ini menyebabkan kerja tidak lagi bermuatan spiritualitas. Kerja sekedar gerak tubuh tanpa gerak rohani untuk menghasilkan barang yang bermuatan nilai ekonomi. Dalam aspek spasial kehidupan manusia, revolusi industri yang merubah secara fundamental model produksi manusia dari pertanian menjadi pabrik menyebabkan terjadinya revolusi perkotaan. Bayangkan saja, dalam suatu kota terdapat lebih dari 1 atau 2 pabrik. Pabrik yang dimiliki oleh kalangan bourgeois untuk memenuhi tujuan ekonominya mengharuskan pabrik terus-menerus mengalami peningkatan produksi, yang berarti setiap pabrik yang terdapat di dalam kota secara perlahan atau bertahap mengalami peningkatan jumlah tenaga kerjanya. Dalam lingkup perkotaan, peningkatan produksi pabrik yang berarti peningkatan jumlah pekerja ialah peningkatan populasi kota. Sehingga zaman modern tidak lagi mampu menggunakan model kota zaman pertengahan, yakni kota citadel, di mana kota dikelilingi oleh dinding pertahanan, dikarenakan jumlah populasi yang terus meningkat diakibatkan produksi pabrik, menjadikan kota terus mengalami perluasan wilayah. Baik kota tradisional mengalami perluasan maupun dibangunnya kota-kota baru untuk mewadahi aktivitas ekonomi yang berpusat di pabrik dengan jumlah tenaga kerja yang tinggi. Hal ini mengakibatkan terjadinya krisis ekologi karena perluasan kota, pembangunan kota baru, mau tidak mau, suka tidak suka harus mengorbankan ruang terbuka hijau, meliputi hutan, perkebunan, persawahan, dan sebagainya. Krisis ekologi kedua ialah terjadinya penumpukan sampah dalam kehidupan perkotaan yang merupakan efek atau dampak buruk dilakukannya produksi pabrik. Dalam laporannya, National Geographic pada edisi April 2019 menggambarkan kehidupan perkotaan modern di Amerika Serikat
dan terus mengalami peningkatan dari segi produktivitasnya, ternyata berkorelasi positif terhadap penambahan atau penumpukan atau peningkatan jumlah sampah dalam kota tersebut. Kita tidak perlu lagi membahas dampak buruk penumpukan sampah bagi ekologi yang berdampak pada terjadinya krisis ekologi. Sementara itu, dalam ranah sosial, revolusi industri yang digerakkan oleh kalangan borjuis untuk mencapai kepentingan ekonominya memicu terjadinya krisis sosial. Krisis sosial terjadi dilatar belakangi hierarki di tengah masyarakat barat pada masa itu, di mana borjuis menempati kedudukan yang tinggi sementara kalangan proletar, yakni kalangan pekerja pabrik, menempati kedudukan yang rendah. Perbedaan kedudukan masyarakat berdasarkan tingkat ekonominya ini memunculkan atau menyebabkan terjadinya ketimpangan kualitas lingkungan hidup manusia. Kalangan borjuis yang memiliki atau menempati kedudukan ekonomi yang tinggi memiliki kualitas lingkungan hidup yang baik, yang sehat, yang higienis, dengan taman-taman yang luas. Sementara kalangan pekerja pabrik atau kalangan proletar yang menempati kedudukan ekonomi yang rendah tidak mampu mengakses lingkungan kehidupan yang baik, sehingga berpotensi terkena penyakit akibat sanitasi yang buruk, akibat lingkungan yang tidak sehat, dan lain sebagainya. Ketimpangan kualitas lingkungan kehidupan dalam masyarakat barat, khususnya pada perkotaan modern awal di Eropa, dapat kita saksikan di mana kalangan proletar hidup di sekitar pabrik dengan kondisi lingkungan yang kumuh, sehari-hari lekat dengan asap pabrik, dengan limbah pabrik, dengan tumpukan sampah hasil produksi pabrik, yang menyebabkan kondisi kesehatan kalangan proletar terus mengalami penurunan. Terlebih pada masa itu jam kerja di pabrik sangat tinggi dengan upah yang sangat rendah tanpa adanya jaminan kesehatan dan dalam kondisi lingkungan kerja yang buruk. Sementara itu, kalangan borjuis sebagai kalangan pemilik pabrik, kalangan yang memiliki ekonomi atas, tinggal di luar perkotaan atau di pinggiran perkotaan dengan rumah bergaya villa, dengan taman yang luas, di mana antara pabrik di pusat kota dengan area perumahan borjuis di pinggiran kota dipisahkan oleh hamparan taman dengan pohon-pohon yang besar, sehingga kalangan borjuis tidak harus melihat pekatnya asap pabrik, tidak harus mencium busuknya bau tumpukan sampah produksi, tidak harus mengalami dampak buruk dari pembuangan limbah pabrik dan sebagainya. Inilah gambaran awal dari perkotaan modern pada zaman awal terjadinya revolusi industri. Kondisi kehidupan zaman modern yang telah kita bicarakan menjadi latar belakang bagi sekalangan ahli di bidang arsitektur yang beridentitas umat Islam untuk memperkenalkan, mengkaji, dan berupaya merealisasikan arsitektur Islam. Tidak lain dikarenakan zaman modern, termasuk di dalamnya ialah arsitektur modern, berdampak negatif terhadap kehidupan manusia, meliputi kehidupan individual yang bersifat psikologis, kehidupan sosial dalam lingkup masyarakat, dan kehidupan dalam dimensi ekologi.
Sebagai strategi ilmiah, arsitektur Islam yang merupakan tanggapan terhadap berbagai masalah yang diakibatkan oleh arsitektur modern menjadikan arsitektur postmodern sebagai pintu masuk dalam melakukan pewacanaan dan pengkajian arsitektur Islam. Hal ini bukan berarti arsitektur Islam merupakan bagian dari arsitektur postmodern, dan juga bukan berarti arsitektur Islam memiliki kesamaan dan mengafirmasi arsitektur modern. Sebagai sebuah strategi ilmiah, arsitektur Islam menjadikan arsitektur postmodern sebagai pintu masuk dikarenakan dalam iklim peradaban postmodernisme mengakui aspek spiritualitas dan tradisi manusia, di mana kedua hal tersebut merupakan unsur fundamental dalam arsitektur Islam sekaligus merupakan unsur yang ditolak oleh arsitektur modern. Baiklah, kita akan membicarakan satu persatu dampak buruk dari arsitektur modern terhadap kehidupan manusia yang menjadi atau secara spesifik merupakan latar belakang dilakukannya pewacanaan dan pengkajian arsitektur Islam pada zaman modern saat sekarang ini. Dalam lingkup individual, permasalahan arsitektur postmodern dikarenakan dalam perencanaan dan pembangunan arsitektur modern berasaskan pada paradigma positivisme yang wataknya ialah sekularisme dan ateisme. Arsitektur modern yang berparadigma positivisme menjadikan arsitektur sebatas sebagai artefak teknologi yang mencitrakan kemajuan di bidang teknologi, tidak lebih daripada itu. Sehingga yang terjadi ialah teknologisasi estetika. Di sisi lain, positivisme yang memisahkan ilmu pengetahuan teknologi dari agama menjadikan arsitektur sebagai ilmu pengetahuan dan teknologi tidak berkaitan atau tidak memiliki hubungan dengan agama, termasuk dengan Islam. Estetika yang termuat di dalam arsitektur tidak ada lagi hubungannya dengan agama, tidak lagi mencitrakan teologi agama, tidak lagi merupakan upaya untuk mewujudkan kemahaindahan Tuhan. Arsitektur menjadi kering sebatas mencitrakan kemajuan teknologi. Arsitektur yang ateistik telah kita sebutkan sebagai penutup dari materi awal tadi. Sementara dalam lingkup komunal, arsitektur modern yang tidak dapat dipisahkan dari lahirnya kapitalisme yang merupakan kepentingan ekonomi kalangan borjuis memunculkan sikap hidup individualisme, di mana arsitektur dinilai berdasarkan nilai ekonomi yang terkandung di dalamnya, yakni efisiensi. Arsitektur yang demikian ialah arsitektur yang mencerminkan atau mencitrakan status ekonomi seseorang. Konsekuensinya ialah arsitektur dalam hal kepemilikannya terjadi kesenjangan kualitas antara arsitektur yang dimiliki kalangan borjuis, ekonomi atas, dengan arsitektur kalangan proletar yang merupakan kalangan ekonomi bawah. Arsitektur yang dimiliki kalangan borjuis mencitrakan status ekonominya yang tinggi, sementara arsitektur yang dimiliki kalangan proletar mencerminkan tingkat ekonominya yang rendah. Walaupun dibuat di pabrik dengan teknik pabrikasi yang bermuatan atau berasaskan nilai-nilai efisiensi, tapi tetap saja secara faktual arsitektur tidak dapat dipisahkan dari hierarki ekonomi masyarakat barat pada masa itu sampai sekarang.
Seorang Le Corbusier tidak merancang arsitektur untuk kalangan proletar. Seorang Walter Gropius, Mies van der Rohe, dengan karya-karyanya yang monumental, yang menjadi tonggak bagi arsitektur modern, tidak diperuntukkan untuk kalangan ekonomi bawah. Tetap saja arsitektur lekat dengan orientasi kehidupan ekonomi yang menggerakkan zaman modern dalam peradaban barat. Sementara dalam lingkungan hidup atau ekologi, disebabkan faham objektivisme yang merupakan asas dari paradigma positivisme, yakni sebuah faham yang memisahkan antara manusia dengan alam, menjadikan arsitektur sebagai artefak teknologi berjarak dari alam. Contoh mudah saja yang dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari ialah penggunaan penghawaan buatan, yakni AC. Arsitektur dengan penerapan teknologinya tidak lagi membutuhkan kerja alam, hingga dalam aspek penghawaannya. Kita tidak lagi merancang arsitektur dengan memperhatikan gerak atau datangnya arah angin. Masalah penghawaan, kita tidak lagi bergantung pada alam. Sepenuhnya kita mengandalkan teknologi yang menjadikan arsitektur modern berjarak dari alam. Yang kedua, dalam masalah lingkungan ialah terjadinya eksploitasi alam, termasuk penggunaan AC berdampak buruk terhadap kondisi lingkungan hidup kita. Obsesi zaman modern untuk menghasilkan arsitektur yang jauh lebih baik dari arsitektur tradisional, salah satunya ialah dari masa pakainya, menjadikan arsitektur modern dibangun dengan bahan-bahan yang berbeda dari arsitektur tradisional. Kita sekarang mengenal besi untuk membangun arsitektur. Kita mengenal beton untuk membangun arsitektur. Yang itu semua didapatkan manusia dengan cara melakukan penambangan alam. Pembangunan arsitektur modern yang wataknya ialah universal dilakukan di seluruh dunia, menjadikan penambangan alam harus dilakukan dengan intensitas yang sangat tinggi untuk mendapatkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk mewujudkan arsitektur modern. Sehingga yang terjadi ialah kerusakan alam dalam skala yang sangat luas. Ketiga lingkup masalah ini, yakni lingkup individu, komunal, dan lingkungan yang diakibatkan oleh arsitektur modern, menjadi latar belakang dilakukannya pewacanaan dan pengkajian arsitektur Islam. Bagi seorang Muslim, dilakukannya pewacanaan, pengkajian, dan upaya merealisasikan arsitektur Islam dikarenakan landasan pertama ialah dikenalinya status manusia sebagai khalifatullah di muka bumi. Manusia diciptakan oleh Allah, diberi amanah untuk menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi ini, untuk mensejahterakan seluruh manusia, untuk menjaga kehidupan seluruh makhluk Allah, untuk memastikan bahwa sumber daya alam yang dimiliki manusia pada masa sekarang ini dapat diwariskan kepada generasi selanjutnya. Itu landasan pertama dalam arsitektur Islam untuk menanggapi permasalahan yang diakibatkan arsitektur modern.
Landasan kedua ialah keyakinan umat Islam bahwasanya Islam merupakan satu-satunya kebenaran. Dengan keyakinan ini, maka arsitektur Islam yang berasaskan pada tauhid Islam, yang bersumberkan dari Islam, merupakan satu-satunya solusi terhadap berbagai masalah yang diakibatkan oleh arsitektur modern. Dan landasan ketiga ialah pengalaman historis yang panjang yang dimiliki oleh umat Islam sejak abad ke-7 Masehi, bahwasanya dalam peradaban Islam, di mana arsitektur Islam merupakan bagian darinya yang telah berlangsung berpuluh-puluh abad, kita memiliki pengalaman yang sangat kaya untuk menyelesaikan 3 lingkup permasalahan yang diakibatkan oleh arsitektur modern tersebut. Sepanjang peradaban Islam di mana mewujud arsitektur Islam, kita tidak menemukan terjadinya masalah dalam lingkup individual, komunal, dan lingkungan hidup. Ini menjadi modal awal bagi umat Islam untuk menjadikan arsitektur Islam sebagai solusi dan untuk menemukan solusi-solusi arsitektural yang telah dipraktekkan oleh generasi pendahulu umat Islam yang telah mencontohkan pembangunan arsitektur yang berasaskan ajaran Islam. Dengan 3 landasan ini, untuk menyelesaikan masalah-masalah yang diakibatkan oleh arsitektur modern, arsitektur Islam dalam hal pewacanaan, pengkajian, dan upaya merealisasikannya memiliki 2 tujuan, meminjam dari Roger Gerould. Yang pertama ialah transendensi, yang kedua ialah ummah. Transendensi dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah di tingkat individu dan lingkungan yang diakibatkan oleh paradigma positivisme dan paham objektivisme, sementara ummah dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah dalam lingkup komunal yang diakibatkan oleh sikap hidup individualisme. Dari 2 tujuan arsitektur Islam ini, yakni transendensi dan ummah, kita mendapati 3 ciri khas dari arsitektur Islam dalam rangka untuk menyelesaikan masalah-masalah yang diakibatkan oleh arsitektur modern. Ciri khas pertama arsitektur Islam ialah bermuatan spiritualitas Islam dalam aspek gagasan arsitektur. Aspek perilaku meliputi perilaku perancangan, pembangunan, hingga penggunaan arsitektur, dan dalam aspek artefak arsitektur itu sendiri. Contoh saja dalam aspek artefak arsitektur dalam lingkup atau dalam ranah estetika, arsitektur Islam dalam hal estetikanya berlandaskan pada sebuah hadis, innallaha jamilun yuhibbul jamal, menjadikan estetika dalam arsitektur Islam bermuatan spiritualitas Islam sebagai upaya umat Islam untuk menggambarkan atau merepresentasikan sosok atau wujud keindahan yang dicintai oleh Allah sebagai zat yang maha indah. Ciri khas kedua dari arsitektur Islam ialah merealisasikan atau mewujudkan arsitektur yang berkeadilan bagi seluruh umat manusia, terutama pada kebutuhan mendasar manusia terhadap arsitektur, yakni ruang hunian. Arsitektur Islam memiliki tujuan agar seluruh umat manusia tanpa sekat agama, ras, dan etnik memiliki hunian yang layak, yang merepresentasikan dirinya sebagai manusia yang utuh, sebagai manusia yang merupakan makhluk ciptaan Allah,
tanpa memandang tingkat ekonominya, tanpa memandang kedudukan sosialnya. Sementara ciri khas ketiga dari arsitektur Islam ialah arsitektur yang selaras dengan kerja alam atau selaras dengan sunatullah yang telah Allah tetapkan pada alam semesta ini. Contohnya ialah dalam pembangunan arsitektur memperhatikan pergerakan matahari agar pencahayaan di dalam ruangan secara optimal memanfaatkan cahaya matahari yang merupakan nikmat dari Allah. Kemudian dalam perancangan arsitektur juga memperhatikan arah datangnya angin dan kecepatannya agar dalam pemanfaatan penghawaan di dalam arsitektur dapat memanfaatkan angin yang merupakan nikmat pemberian dari Allah. Pun begitu dalam hal hujan, ya. Ketika hujan, umat Islam berdoa agar Allah memberikan manfaat dalam hujan yang diturunkan olehnya. Bagaimana arsitektur yang selaras dengan kerja alam ialah arsitektur yang mampu memanfaatkan air hujan yang telah diturunkan oleh Allah teruntuk seluruh makhluknya di muka bumi ini. Demikianlah pembahasan materi terkait dengan latar belakang dan tujuan arsitektur Islam. Semoga dapat difahami dan semoga Allah memberikan petunjuknya kepada kita untuk membukakan ilmu-ilmu yang pada hari ini belum kita fahami, terutama berkaitan dengan pewacanaan serta pengkajian arsitektur Islam. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.